Mohon maaf Ibu-Ibu karena kita dikejar waktu duhur. Untuk sesi pertanyaan nanti akan kami buka lagi. Selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Wahyuni Sifatur Rohmah untuk menyampaikan tentang Quranic Parenting. Sebelumnya profil singkat beliau. Ibu Wahyuni Sifatur Rohmah, tempat tanggal lahir Lamongan 12 Januari 1981, alamat Kempul Kulon RT 1 Potorono Banguntapan. Kemudian latar belakang pendidikan beliau adalah Ponpes Al Munawir Krapyak, menempuh S1 jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Jogja, dan untuk S2-nya jurusan Eskihan apa Bu? Quran Studi Quran Hadis Pasca Sarjana UIN Suka Yogyakarta. Pengalaman kerja beliau sebagai dosen IAINU Kebumen Jawa Tengah, sebagai dosen Ma'had Ali Wahid Hasim Yogyakarta, dan juga pengasuh beberapa majelis taklim di Yogyakarta. Untuk selanjutnya segera saja kami persilahkan kepada Ibu Wahyuni untuk menyampaikan materi tentang Quran Parenting. Monggo Bu. Matur suwun Pak Arum. Gimana Ibu-ibu, masih semangat atau sudah ngantuk? Ini udah waktunya makan siang ya. Ya saya mungkin nggak sampai setengah jam aja Ibu-ibu ya, karena sudah sering ketemu dengan saya, dan sebenarnya tema-tema parenting ini juga sudah sering kita masukkan di tema pengajian ya, meskipun tidak spesifik begitu. Tetapi pada prinsipnya bahwa setiap kita mengikuti pengajian itu kita mempersiapkan diri sebagai orang tua yang baik gitu ya, supaya kita bisa mewujudkan keluarga yang tentram, yang sakinah, mawaddah warohmah, yang penuh kebahagiaan, kan gitu Ibu-ibu ya. Jadi tujuan kita dalam kajian-kajian itu adalah ingin mewujudkan keluarga yang baik, yang bahagia, yang bisa membimbing anak-anak sesuai dengan fitrahnya gitu ya, mewujudkan apa yang menjadi cita-cita anak-anak dan sukses dan seterusnya. Itu tujuan kita sebenarnya. Tentu yang lebih penting adalah ya ridhonya Allah. Tetapi kan kita perlu bagaimana sih mendidik anak ya, terutama di dalam Al-Qur'an. Nah, sebelum dijelaskan atau sebelum saya jelaskan tentang bagaimana proses pola asuh anak dari Al-Quran, saya ingin sampaikan ada salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di dalam hadis itu dikatakan, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah akhlaknya. Nah, hadis ini sebenarnya memiliki makna yang sangat luas dan luar biasa ya, bahwa orang tua itu diharapkan memuliakan anaknya. Dari yang saya baca tadi, dari selebaran yang sudah dibagi oleh Ibu Pengki tadi, terlihat betapa keinginan orang tua itu pasti menginginkan anaknya taat misalnya, ingin anaknya sukses, ingin anaknya rajin sholat ya, ingin anaknya macam-macam, pandai dan seterusnya. Sebenarnya tidak ada yang salah di situ, itu bagus sekali gitu. Makanya penting kenapa kita kolaborasikan antara parenting dalam versi psikologi ya dengan parenting dalam perspektif Al-Qur'an gitu. Tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Cuman kalau kita lihat tipe-tipe yang dipotret dari segi psikologi tadi kan seperti itu, bagaimana pola-pola atau tipe-tipe yang diberikan orang tua terhadap anaknya, apakah sesuai atau belum, sebenarnya itu relatif ya, relatif. Tetapi lebih khusus saya ingin menyampaikan bahwa menjadi orang tua itu bisa dikatakan mudah, tapi juga bisa dikatakan tidak mudah ya Ibu-ibu ya. Terutama di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat, kisah-kisah, terutama dari Nabi. Nabi yang punya pola asuh yang digambarkan dalam Al-Quran, diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim ya, Nabi Muhammad, itu dari Nabi. Kemudian ada juga figur-figur yang diangkat di dalam Al-Quran, bukan Nabi, tapi manusia biasa. Itu diantaranya adalah Luqmanul Hakim, kemudian Asia ya, kemudian keluarganya Imron ya, keluarganya Imron. Imron itu siapa? Imron itu orang tuanya Siti Maryam
gitu ya. Jadi kalau kita bicara parenting di Al-Quran, kita mau memotret tentang apa kisah-kisah yang disajikan dalam Al-Quran, terutama proses pengasuhan anak itu. Dan figur-figur yang muncul yang tadi, kalau dari Nabi itu ada Nabi Ibrahim, ya, yang kedua putranya itu menjadi Nabi gitu. Nah ini patut kita contoh nanti seperti apa sih pola asuh Nabi Ibrahim itu sehingga kedua putranya ini dipilih oleh Allah menjadi Nabi, ya, Nabi Ishak, Nabi Ismail, ya. Bahkan Nabi Ibrahim ini dikenal sebagai bapak monoteisme atau bapak tauhid yang mengajarkan tentang menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Nabi Nuh. Nah, ini sering sekali dijadikan alasan orang tua. Betapa sulitnya menjadi orang tua, bahkan Nabi Nuh pun tidak berhasil mendidik anak-anaknya gitu. Karena Kan'an itu kan membangkang, dia tidak taat. Ya, ini jangan jadikan alasan kita bahwa ya memang abot didik anak itu. Nabi Nuh saja nggak bisa kok, kan gitu. Itu tidak boleh begitu. Tetapi bahwa Nabi, ya setiap Nabi ini memang memberikan satu ibarah, ya, memberikan satu pelajaran dan diberikan oleh Allah digambarkan seperti itu supaya kita ini bisa mengambil bagaimana sih pelajaran yang baik begitu. Jadi apapun itu, saya sering katakan bahwa Nabi itu juga ujiannya dari anak-anak juga gitu. Nabi termasuk Nabi Nuh tadi gitu. Makanya di Al-Quran dikatakan fitnah yang paling besar itu biasanya itu ya dari harta benda dan dari anak-anak. Kalau kita tidak mampu menjadikan anugerah atau amanah anak itu dengan baik, itu bisa jadi fitnah. Kalau kita tidak mampu mengarahkan anak-anak itu sesuai dengan fitrahnya, itu bisa menjadi masalah tersendiri bagi kita. Nah ini yang sering kita alami gitu ya. Kemudian yang kedua, ini juga penting, di Quran itu lebih banyak justru cerita tentang bagaimana keluarganya Imron gitu. Nek panjenengan sering baca Quran dikatakan di sana, wa idh qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Semenjak ya, istrinya Pak Imron itu namanya Hana, ini Mbak Hana ini. Istrinya keluarga Pak Imron atau istrinya Pak Imron itu namanya Hana. Nah, sebelum melahirkan atau pada saat beliau hamil itu sudah berdoa. Robbi ini nadartu, ya Allah aku bernadar kepadamu, jadikanlah anak yang di dalam kandunganku ini anak yang taat kepadamu, anak yang baik, anak yang soleh, yang solihah. Itu harapan kita semua dan tidak ada yang salah itu semua. Kita pasti menginginkan itu karena keinginan harapan itu sama dengan doa, Ibu. Kalau kita berharap anak kita baik, anak kita taat, anak kita rajin sholat dan seterusnya, itu bagian dari doanya orang tua. Mudah-mudahan Allah ijabah kan begitu. Tetapi harus diikuti dengan tadi contoh, teladan dari orang tuanya. Jangan kita memerintahkan anaknya, ayo le kita sholat, tapi ibunya nggak sholat, bapaknya nggak sholat. Ini kan kacau kayak begitu, ya Bu ya. Jadi harus linier gitu. Kalau kita mau contoh apa yang diterangkan dalam Al-Quran banyak sekali dan mungkin hari ini nggak akan cukup. Saya hanya ingin memberikan satu penekanan bahwa muliakan anak-anak kita, sayangi anak-anak kita dengan cara yang mungkin jenengan mampu. Apa yang jenengan mampu? Gambaran tentang menyayangi anak itu kan beda-beda ya Bu ya. Tidak harus selalu diberikan apapun yang diinginkan. Misalnya ingin ini diberi, itu bukan tanda sayang ya. Kasih sayang itu kita mampu melihat apakah yang dibutuhkan anak ini sesuai dengan kebaikan anak itu atau justru akan berdampak pada hal yang tidak baik. Tapi caranya juga harus baik. Jadi kita menjalin satu hubungan yang positif dengan anak itu nilai yang luar biasa gitu. Jadi kemungkinan ya Ibu Harti nih sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan Ibu, tapi saya tuh khawatirnya kadang bosen gitu lihat saya terus. Enggak ya. Ya, tapi karena saking senangnya saya ya sampai saya nggak sempat perkenalkan Bu Pengki. Loh, Bu Pengki itu dulu juga bagian dari TBM ya Bu ya. Saya kenal Bu Pengki itu dulu pas awal-awal pindah ke sana itu ikut kajian kita di TBM gitu. Tetapi semangat beliau ini sampai sekarang itu masih ngaji ngaji Iqra ya Bu ya. Sampai hari ini umur berapa tadi? 66
62. Jadi proses belajarnya Bu Pengki patut kita contoh. Itu. Kita kadang-kadang perintahkan anak belajar, kita sendiri nggak mau belajar. Kita perintahkan ngaji, kita sendiri nggak ngaji. Nah ini loh yang jadi masalah tuh di situ. Gitu. Mungkin yang tadi dikatakan otoriter itu tadi di situ. Kita perintahkan anak, tapi kita nggak mau melakukan. Kita nggak mau ngasih contoh terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi kalimat muliakan anak ini kan kita menekan ego kita sebagai orang tua. Dimana orang tua itu kadang-kadang merasa paling benar, paling pengalaman, pokoknya paling bener lah gitu. Kalau ada sesuatu yang salah, kembalikan ke yang pertama tadi, yaitu orang tua pasti benarnya. Lah nek anak ngadapi orang tua semacam itu, bosen Bu. Gitu. Lagi-lagi kok begitu, gak akan pernah ada nopo, anak itu tidak dihargai. Sehingga apa? Dia lari ke yang lain. Dia akan mencari tempat yang dia nyaman cerita gitu. Mungkin ke temannya atau mungkin ke siapa gitu. Maka ayo kita koreksi kita sebagai orang tua, apakah sudah memposisikan sebagai orang yang memuliakan anak kita. Bukan berarti kita memuliakan anak itu lalu kita merendahkan diri, tidak ibu-ibu sekalian gitu. Makanya sering saya ketika ditanya orang, saya tuh kadang galau Bu kalau ditanya apakah saya ini termasuk yang otoriter, apakah saya termasuk orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Nah ini pola komunikasinya yang harus dibangun dengan baik. Begitu. Saya setiap ada pertanyaan begitu, jawabannya tidak langsung kemudian begini-begini, tidak. Ayo kita ketemu, apa masalahnya. Itu. Saya pernah ada salah satu ibu itu melihat di postingan begitu, yang mengatakan bahwa katanya kalau orang tua itu terlalu begini kepada anaknya, itu akibatnya begini. Sehingga orang tua menjadi galau, jangan-jangan aku keliru jadi orang tua, jangan-jangan aku belum pantas jadi orang tua dan lain sebagainya. Nah ini nggak benar seperti itu. Makanya perlu kita luruskan di dalam Al-Quran jelas birrul walidain, ya, menghormati orang tua, mengasihi orang tua, menyayangi orang tua itu bagian dari agama. Bahkan kalau ada anak yang tidak patuh pada orang tuanya, tidak taat pada orang tuanya, membangkang pada orang tuanya, nyepelek ke orang tuanya, itu berakibat pada nasibnya di dunia dan nasibnya di akhirat. Jadi orang tua punya tadi itu ya, kita menyayangi, kita memuliakan, tetapi tidak mengurangi nilai kita, tidak mengurangi kemuliaan kita sebagai orang tua. Justru kalau kita memuliakan anak kita dengan porsi yang benar gitu ya, maka anak itu pasti akan manut. Gitu. Anak itu melihat orang tuanya sebagai role modelnya, bukan orang lain. Nah ini ibu-ibu sekalian, sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana yang dikatakan muliakan anak, iya, tetapi prosesnya ini yang tidak bisa gitu. Apalagi kalau sudah dewasa anak-anaknya. Kalau hubungan dari kecil sampai usia anak-anak remaja kok belum tercipta dengan baik, gimana rasanya Bu? Sudah mungkin agak terlambat barangkali gitu ya. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk kita perbaiki diri gitu. Kalau perlu misalnya kita perlu komunikasi dibangun lagi gitu. Apa sih yang dibutuhkan? Karena orang tua ini harus bisa memposisikan ya apa saja bisa jadi temannya supaya anak nyaman ngobrolnya gitu ya. Saya juga ngalami ya ibu-ibu ya punya anak remaja gitu. Di saat anak-anak itu sudah mulai punya pergaulan yang lebih luas gitu ya, itu kemudian agak melipir gitu dari orang tuanya, melipir. Jadi misalnya HP mulai dikunci, ya kan? Nah ini kan kita jadi curiga kadang-kadang itu. Ini ada apa kok dikunci? Pernah nggak jenengan kalau ngelihat anaknya punya HP dikunci, itu kita sudah suudon aja bawaannya. Karena pikiran orang tua itu gini, kalau nggak ada apa-apa kenapa dikunci? Pasti ada rahasianya gitu. Nah kita terus mau ngorek cerita-cerita, padahal belum tentu seperti itu. Anak itu kadang butuh privasi, gitu ya. Anak tuh butuh privasi. Anak perlu mengeksplorasi dirinya sendiri. Jadi biarkan proses itu. Yang penting kita ngawasi. Yang penting kita tahu apa sih yang dia lakukan, gitu. Tidak berlebihan juga kalau misalnya anak sering mungkin ya, tapi perlu diperhatikan misalnya sering tutup pintu, tutup apa, ya kita tanya baik-baik, jangan disuudoni dulu gitu. Ayo ngapain? Nah jangan begitu. Nek sudah buru-buru ngapain? Kamu punya pacar ya? Jangan Bu gitu. Jenengan dulu kayak gimana lah gitu. Coba. Saya itu khawatir kalau jenengan terlalu begitu kepada anak lalu dibalikin gitu. Kok kayaknya jenengan tuh udah sok suci banget, dulu pacaran enggak? Padahal dulu lebih parah. Ya kan? Kalau zaman sekarang barangkali anak-anak hanya lewat HP gitu ya, lewat ini nanti itu. Oh dulu jangan ketemu langsung, itu lebih parah itu. Kan gitu. Jadi stop merasa paling benar. Jangan
jangan seperti itu gitu. Biarkan anak berproses. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi, setiap anak yang lahir itu membawa fitrah gitu. Fitrah beragama, fitrah menjadi orang yang baik itu udah ada dalam dirinya. Orang tua itu hanya memaksimalkan potensinya saja, mendukung supaya kebaikan anak itu muncul gitu. Itu peran orang tua di situ. Jadi fitrah yang sudah diberikan oleh Allah di setiap anak itu bantulah untuk dioptimalkan, diwujudkan, jangan dikekang. Sehingga gini, berhenti kita mendikte anak kita menjadi apa? Jangan samakan seperti keinginan panjenengan gitu. Pokoknya anakku harus seperti ini. Lah anak kita itu hidupnya zaman sekarang, bukan zaman dulu, gitu ya. Cara pikir kita dengan cara pikir anak sekarang itu sudah berbeda. Dan orang tua banyak kelirunya di situ menurut saya, gitu ya. Contoh begini, Bu. Zaman saya dulu sekolah itu seakan-akan orang kalau jadi PNS itu sudah sukses gitu. Jadi semua orang tua mengarahkan anakku kudu jadi PNS, kan begitu. Sekarang PNS sudah nggak ada apa-apanya, Bu. Sekarang jualan pisang itu saja hasilnya lebih besar daripada jadi PNS. Gitu, ngoten nggih, Bu, nggih? Ini karena saya bukan PNS, Bu, tetapi saya bahagia gitu. Saya bahagia. Nah, maka kebahagiaan itu modal utama, Bu, jadi orang tua itu. Jangan buru-buru misalnya kita aku ingin anakku bahagia, tapi jangan bahagia apa enggak gitu. Bahagiakan diri kita dulu, ciptakan kebahagiaan. Bahagia itu kan nggak perlu rumahnya besar, bahagia itu kan nggak perlu mobilnya mewah, ya. Bahagia itu ciptakan. Kalau saya, Bu, ya, bahagia itu kalau saya nyuci kering itu bahagia saya. Betul, Bu, saya jujur begitu. Bahagia itu begitu, saya itu. Bahagia itu kalau cucian semua sudah beres, udah gitu. Itu saja gitu. Jadi harus kita ciptakan. Selama ini tuh persepsi kita tentang bahagia itu tuh hanya materialistis, hedonis gitu. Pokoknya nek wong sugih, wong duit akeh ya bahagia. Padahal nggak begitu. Gitu, Bu. Orang banyak duit tetapi penyakitan ada yang begitu. Wong duit tuh nggak dibawa mati kok. Ya, Bu. Gitu, Bu, ya, Bu, ya. Dibawa. Amalnya yang dibawa, iya. Ya begitu ya, tetapi memang kita perlu latihan ya, Bu, ya. Cara pandang seperti itu yang harus dilatih. Saya bukan berarti jenengan itu tidak tahu semua, cuman perspektifnya gitu loh. Itu tadi, udah bener, Bu, jawabannya jenengan tuh udah bener, pingin anaknya begini. Kan nggak mungkin, aku pengen anakku jadi penjahat. Ada nggak? Nggak ada. Itu tanpa dicita-citakan, udah jenengan geleleng aja, udah jadi penjahat beneran itu. Gitu, Bu. Nggak usah diperhatikan, udah jadi sendiri. Tetapi apa yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama adalah muliakan. Itu, Bu, kata kunci dari saya, nggak perlu yang lain-lain. Nabi begini, Bu, bilang, khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kamu semua adalah sebaik-baik kamu kepada keluargamu. Itu, ya. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi begitu. Ini hadis ya, Bu, ya. Sebaik-baik dari kamu adalah orang yang baik kepada keluarganya. Nah, itu penting. Dan aku, kata Nabi, adalah yang terbaik untuk keluargaku. Makanya Nabi Muhammad itu contoh teladan yang luar biasa untuk pendidikan putri-putrinya. Nabi Muhammad kan putrinya ada banyak sekali ya, Bu, ya, ada Ruqayyah, ada Zainab dan seterusnya. Saya perlu sampaikan ini hadisnya tentang bagaimana perilaku Rasulullah kepada putrinya, yaitu Fatimah, ya. Ma ra'aitu ahadan kana asbaha bin Nabi. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaman, ucapannya, wala hadisan, dan juga pembicaraannya, cara berbicara atau sikapnya. Qalat, ya, wala hadisan wala jilsatan min Fatimah. Tidak ada orang yang mirip sekali dengan Nabi Muhammad pada cara bicaranya, cara duduknya, sikapnya itu seperti Fatimah gitu. Jadi tidak ada yang melebihi seperti Fatimah. Seakan-akan Fatimah ini adalah kopiannya dari Kanjeng Nabi itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu dicontoh betul oleh Fatimah. Karena Nabi idza ra'aha qad aqbalat. Nabi itu kalau berbicara dengan putranya, dengan Siti Fatimah, itu menghadap wajahnya begini. Kita dengarkan begini gitu. Nah, jenengan bagaimana? Manggil anaknya gimana? Hei Rene. Kan begitu. Nek Nabi itu enggak begitu, ya. Karena Nabi idza ra'aha qad aqbalat itu. Kalau kita melihat itu langsung menghadap begitu, itu.
tabiyadiyah. Ketika Fatimah itu datang, ya, saya bacakan. Biasanya apabila Nabi SAW melihat Fatimah datang, beliau langsung mengucapkan salam selamat datang kepadanya. Masya Allah, putra jenengan pulang sekolah misalnya, ya kan? Itu bentuk memuliakan anak kita itu. Jenengan bagaimana kira-kira biasanya itu? Wes kayak madang kono. Atau bagaimana lah pokoknya gitu ya. Wes pokoknya begitu gitu. Coba lihat anak kita pulang sekolah itu kan capek ya Bu ya. Capek fisiknya, capek pikirannya. Jangan lupa Bu, anak itu memiliki ya selain inteligensi, selain kepintaran, itu juga punya psikologi. Ya, punya psikis. Jangan sampai mental anak itu justru terganggu dengan sikap orang tuanya. Pulang sekolah bukannya disambut dengan baik, bukannya ini, tetapi biasanya justru malah kesalahan yang dilakukan orang tua. Misalnya anaknya karena capek ya, duduk, wes kayak ganti kono, gak malu ngumbai. Nah, itu begitu itu. Emang yang ngumbai gak kesel. Nah, tadi yang disampaikan Bu Pengki tadi kan, itu. Jangan kita pernah mengucapkan aku harus berkorban. Loh, anak dhewe iki ora gelem nek dilairno wong tuwa sing koyo awake dhewe kuwi. Nek gak ada pilihan. Ya, anak-anak tuh nggak punya pilihan Bu. Nek gelem milih ngono pengen dadian presiden wae. Kan gitu. Nah, itu takdir Bu gitu. Jadi muliakan anak-anak kita dan ajarkan tentang akhlakul karimah. Saya kira ini udah pelajaran yang paling penting ya. Kalau dari Al-Qur'an banyak sekali, tetapi saya kira mubazir nanti kalau kita sampaikan semuanya. Oleh-oleh dari saya hanya itu saja Ibu-ibu ya. Tadi dari istrinya Imron tadi, qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ini jenengan kalau masih punya agenda melahirkan lagi ya, masih punya rencana untuk buka lagi ya, untuk buka ya. Itu di situ. Ternyata selama ini kita nggak begitu. Yo lahir aja, nggak pernah ada ikhtiar, nggak pernah ada bukan tidak ada ya, tetapi mungkin kurang tirakat barangkali ya. Wes pokoknya hamil pangane wes sing akeh. Ya kan? Terus piye gitu. Ya harusnya itu pada saat kita mau merencanakan kehamilan itu sudah dibangun sedemikian rupa dengan pasangan bagaimana. Nah, kalau ditarik lebih jauh itu sebenarnya pilih pasangan juga begitu. Nah, karena sekarang wis kadung oleh kui, kan nggak bisa ditukar gitu. Aku nek iso njaluk karo artis, yo nggak bisa. Itu udah jodoh gitu. Mau nggak mau wis gak ada pilihan. Jadi kita harus bijaksana menyikapi apapun yang sudah kita terima, itu kan? Seperti yang semalam saya sampaikan pada ibu-ibu ya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Itu. Jadi apapun yang mengenai kita, termasuk kita dapat anak itu, termasuk punya suami itu sudah ada catatannya sebelum panjenengan diciptakan. Jangan atukar karo sapa. Ya ibu-ibu sekalian, ngapunten sangat. Saya tidak bisa memberikan lebih banyak karena waktu kita terbatas, dan agenda ini sebenarnya outputnya atau RTL-nya nanti adalah kita mau bentuk kepengurusan. Ya, sebenarnya tidak ada muatan apapun, tidak ada. Tujuan kita hanya ingin mempererat persaudaraan gitu. Nanti kalau bisa supaya waktu kita efektif, ya, dari masing-masing majelis taklim nanti ngirim satu orang yang mungkin bisa mewakili gitu. Nanti kepengurusan bisa dilengkapi kapan hari itu. Jadi satu persatu supaya nanti silaturahimnya jalan gitu ya Bu ya. Pokoknya kita hilangkan prasangka kayak ikut di kampanye, tidak ya. Saya tidak akan nyalon DPR, tidak ada. Tidak akan dimanfaatkan untuk itu tuh tidak ada. Ini murni untuk majelis taklim, untuk kita belajar lebih baik, menjadi pribadi yang baik, jadi orang tua yang baik, sehingga tercipta keluarga yang bahagia. Oke, matur nuwun sekali lagi ibu-ibu sekalian. Kalau masih ada pertanyaan monggo, kalau sudah ada kita tutup ya, karena waktunya sudah mau makan siang. Itu kan. Saya terima kasih sekali kepada semua ibu-ibu yang kersorawo di sini, yang meninggalkan pekerjaannya, yang meninggalkan putra-putranya, pokoknya semua untuk mencari ilmu di sini, untuk ketemu silaturahim. Insya Allah besar sekali manfaatnya dan tidak akan ternilai, ibu-ibu ya. Nah, nanti untuk sesi terakhir kita foto-foto ya, foto semua bareng gitu. Lalu foto berikutnya adalah permajelis taklim ya, permajelis taklim nanti dengan saya, dengan Bu Pengki ya sebagai narasumbernya, kemudian gantian gitu. Yang lebih banyak ya enak ya, tapi kalau yang dari TBM berapa? 1, 2, 3, 4 5 dengan saya Bu Pengki juga TBM kok.
Oh TPM, ini masuk TPM, masuk Miftahul Rahmah, masuk mana aja ini ya. Jadi tidak apa-apa ibu sekalian. Ini hari yang sangat bahagia bagi saya terutama, mudah-mudahan juga bahagia untuk panjenengan semua. Ngoten nggih, tidak ada yang bisa saya berikan kecuali hanya doa. Mudah-mudahan semua berikan kesehatan. Nggih, mudah-mudahan panjenengan menjadi keluarga yang sukses mendidik putra-putrinya ya, dan diberikan limpahan rezeki yang halal, yang thayyib ya, sehingga bisa menjadikan bekal kita untuk menuju kepada akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Agustin, tadi sepertinya mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agustini dari Kalasan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, dan mungkin saya cuma sharing aja. Kebetulan apa yang dialamin ibu dua ini kan saya sudah pernah mengalaminya. Untuk yang pertama sharing, terus nanti saya bertanya juga ya Pak Bu Penggi ya. Apa? Di luar session ini kan terbatas ya. Oh, nggak apa-apa. Ya, nggak boleh maksudnya. Oh gitu. Kalau masalah ibu yang pertama tadi, saya juga dulu anak saya pernah ngalamin itu. Tapi karena saya sama anak komunikasi, sehingga saya langsung datang ke sekolah. Terus saya langsung pertemukan. Terus akhirnya anak tersebut langsung didatengin, dan anak yang membuilin itu juga kita langsung komunikasi. Akhirnya selesai, sampai di sana kita tutup, dan alhamdulillah anak saya bisa stay lagi itu maksudnya dia malah lebih akrab sama yang gitu, karena memang itu salah satu kita menjembatani anak, jangan sampai yang satu makin menjadi, anak kita juga makin bete ya gitu. Bahkan pernah juga sering dibajak apa ya kalau bahasa Jawanya tuh, dimintain uang tuh dipalak ya gitu. Dipalak, sering minta duit apa-apa gitu. Dan akhirnya kamu memang kalau seandainya memang ada uang ya jajanin aja, nggak apa-apa gitu. Kalau seandainya memang nggak ada uang ya bilang aja nggak punya uang gitu. Nah itu memang salah satu cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan anak, dan anak tersebut kita pertemukan sama yang bersangkutan. Terus kalau anak yang ibu tadi kan dia anaknya pendiam. Memang ya cara saya ini, karena saya udah umur ya Bu ya, mungkin ya anak saya udah gede-gede itu. Saya masih kecil-kecil sampai sekarang ini sering ajak anak bareng pergi. Pada saat anak bareng pergi, kita makan bareng, ada sesuatu yang kurang, itu kita langsung komunikasi sama anak. Misalnya jatuh sendoknya, itu anak saya suruh ke sana, ke mbaknya, minta sendok yang baru gitu. Atau dia mau dia pesen sendiri aja, datang aja ke kasirnya atau langsung bayar atau apa, kita kasih uang nih kamu bayar sendiri gitu. Jadi itu memang sering saya lakukan, bukan saya tapi ini memang pengalaman saya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga setelah anak besar itu saya juga kewalahan juga gitu. Ada satu hal yang kejadian yang misalnya saya dulu otoriter gitu ya. Otoriter karena saya menganggap anak saya tuh semua perilaku dia harus saya ketahui gitu. Semua masalah dia saya harus tahu. Jadi saya tuh dulunya itu anak tuh kemana-mana saya antar, nggak pernah sampai anak tuh tamat SMA. Nah setelah ke Jogja ini saya kewalahan. Kewalahan ya. Jadi ternyata anak saya yang sering saya antar itu sampai di Jogja tuh menganggap bahwa nggak bisa begitu. Nah, jadi perkembangan tuh karena beda wilayah ya Bu ya, beda wilayah karena saya anggap Jakarta, Tangerang
sekarang itu situasi dan kondisi itu agak rawan gitu. Setelah di Jogja, oh iya ya, mungkin agak aman di Jogja gitulah. Saya memberikan kesempatan anak saya untuk bisa keluar sendiri. Yang tadinya kalau maghrib harus di rumah, nggak ada anak saya yang ini. Jadi kemanapun dia datang, saya samperin. Kemanapun dianya belajar kelompok, nggak apa-apa, saya antar, saya jemput gitu. Itu sebetulnya nggak tahu salah apa enggak ya Bu Pengki sama Ustazah Yuni, benar apa enggak apa yang setelah saya lakukan dulu. Tapi nyatanya saat ini memang saya kewalahan ternyata kebebasan anak saya sekarang menuntut itu. Dan syukurnya saya mengantisipasi, saya menyadari diri saya meminta maaf sama anak saya. Oh maafin Bunda ya, mungkin Bunda dulu itu salah, tapi Bunda tujuannya ini loh, keinginan Bunda seperti ini, bahwa apapun yang kamu inginkan sekarang monggo silakan. Dan saya selalu memperbolehkan anak saya untuk memilih dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Mereka kita musyawarah untuk memufakat bahwa kamu tuh ini gitu. Tapi setelah dia memilih, yang tadinya saya pingin anak saya jadi hakim gitu, ternyata anak saya habis isi pol. Itu kan beda banget. Saya udah persiapkan nanti akan begini, ternyata anak saya milih. Satunya lagi, saya pengen anak saya ambil misalnya desain interior, karena saya tahu kan dianya kan orangnya kreatif, malah pilihnya DKV, desain grafis visual gitu. Jadi wah ini benar-benar. Tapi kesini-sininya itu memang tidak terlepas ya. Saya mengakui bahwa lingkungan itu pengaruh sekali. Saya kurang siap untuk anak saya satu yang perempuan gitu ya. Saya nggak siap. Ternyata dia punya pola pandang lebih kreatif lagi dari saya. Apa yang saya inginkan ternyata bertolak belakang. Jadi mau nggak mau saya ngikutin Bu, Anak saya sudah 22 tahun, hampir 22 tahun nanti. Itu sekarang dia kepingin, karena perbedaan di rumah dengan yang dia kerja tuh sangat-sangat jauh. Jadi mau tidak mau sekarang anak saya kos. Nah itu nggak tahu benar apa enggak apa yang sudah terjadi sekarang ini. Mungkin dalam ilmunya Mbak Pengki sama Ustazah Yuni ya. Tapi selalu komunikasi sama saya, misalnya kalau malam Bunda kangen terus apa gitu. Jadi saya lihat ini memang ada perkembangan yang luar biasa, yang agak lost. Tapi saya menyadari lagi setelah saya dapat ilmu-ilmu yang saya tangkap, terutama Ustazah Yuni, semua itu kan Allah yang ngatur. Kita mau jadi apa anak itu ya Allah yang Maha tahu. Jadi saya menyadarkan diri, bahkan saya melegowokan diri saya bahwa oh ini anak saya harus seperti ini ya. Mau nggak mau saya doa aja, kembali lagi doa. Nah mungkin itu sharing pengalaman saya. Mungkin saya juga butuh masukan dari Ustazah Yuni sama Mbak Pengki ya. Sebetulnya saya harus bagaimana kalau misalnya kalau yang lain alhamdulillah saat ini biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa. Tapi yang satu anak saya perempuan ini saya antisipasi banget jalan keluarnya apa. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Agustin ya. Ini luar biasa Bu Agustin, ini putranya sekawan ya Ibu ya. 4 ya putranya ya. 4 ya. Tadi sharingnya juga sudah baik ya, sudah bagus sekali tentang bagaimana mengatasi mungkin rasa malu, atau bukan masalah malu sebenarnya, karena malu itu bagian dari iman. Saya sendiri juga pemalu ya Bu. Tadi siapa tadi Bu? Putri ya tadi. Jadi kalau minder, saya juga minder sekali gitu. Saya itu paling nggak bisa kalau suruh bicara di banyak orang kayak gini. Makanya kan dari tadi tuh saya nggak bicara. Maaf. Mbak Asih. Jadi itu tadi sharingnya bagus sekali. Sekarang Bu Agustin, putrinya yang mana Bu yang kos itu? Oh yang Ayu, ya udah dewasa juga ya. Jadi barangkali begini ya Bu, saya pernah
sampaikan entah di majelis taklim yang mana ya, bahwa kita ini jangan pernah berhenti belajar. Jadi orang tua juga harus selalu belajar gitu. Jadi kita tidak membatasi kemampuan atau ilmu hanya yang sudah-sudah berarti lalu itu yang harus diterapkan, tidak. Tapi kita juga harus mempelajari apa yang terjadi pada perkembangan anak. Dan tadi ya, jangan mengedepankan suudzon terlebih dahulu. Bahwa tidak semua kan kalau anak kos itu lalu pasti jelek, enggak, ya kan? Saya dulu juga kos, ya kan? Nah, semua juga pasti ngalamin kos gitu. Jadi ada fase di mana anak-anak yang sudah remaja, apalagi sudah kerja, ya, dia menemukan satu titik kenyamanannya sendiri. Jadi biarkan dia dengan seluruh kepotensi dia dan selama orang tua itu sudah memberikan contoh-contoh yang baik, tinggal ya sudah biarkan saja gitu ya, tidak perlu kemudian tahu apapun yang dilakukan anak hari ini kemana, apa anak itu seperti CCTV lalu jenengan tahu kemana dia, ya kan, tidak bisa begitu, biarkan saja. Ini loh Bu, kadang-kadang kita ini dipersulit oleh diri kita sendiri gitu loh, karena suudon tadi gitu loh, pikiran kita udah negatif dulu ke anak kita. Oh, anakku mau kos berarti dia mau bebas pacaran, ya itu yang harus dihilangkan dulu ya, termasuk panjenengan semua. Oh, nek anakku ini berarti ngene, itu kesimpulan yang belum tentu benar gitu. Jadi ayo kita bahagiakan diri kita dulu gitu ya. Kalau jangan pengen membahagiakan anak, bahagiakan diri kita gitu. Jangan diganggu oleh pikiran-pikiran negatif itu gitu. Hilangkan. Padahal itu juga belum tentu benar gitu loh. Yang kita khawatirkan itu belum tentu benar. Putri-putrinya cantik-cantik, bagus-bagus. Dulu juga pernah Bu Agustin ini sekeluarga dulu pernah saya datangi ngaji sama bapaknya juga ya, sama suaminya juga ngaji Quran gitu. Ini keluarga yang luar biasa. Makanya saya sangat berharap ibu-ibu semua saling mengenal satu sama lain gitu ya, bahwa itu kaca untuk kita. Almar'atu mir'atu akhi. Perempuan itu kaca bagi yang lainnya gitu. Jadi kita tuh ada banyak kaca di sini. Ini semua kaca, ya. Ini semua kaca. Kita mau contoh yang mana? Itu jangan sampai kemudian kita terpaku hanya pada apa yang kita miliki dan itu yang sudah final. Jangan, gitu. Itu yang menurut saya penting, gitu. Jadi positive thinking itu harus kita bangun terlebih dahulu supaya kita bahagia. Nek sudah bahagia ngapain aja enak, itu. Ya, atasin dulu itu. Jangan hanya gara-gara nggak punya duit, itu. Ya, berkali-kali kan saya katakan kita tuh kadang-kadang masalahnya apa sih, nggak di duit, nah tuh toh. Padahal setiap hari orang duit, neng kan tetap iso mangan, ya toh, tetap iso bayar sekolah, tetap iso bayar SPP dan seterusnya. Tapi kita tuh kadang-kadang udah diplot oleh pikiran yang begitu, nggak di duit, mesti ingin yo nolong somen toh yo, gitu loh. Padahal ya sudah kita sini bawa nggak jenengan? Kan enggak. Apa duit itu ditenteng kemana-mana kan enggak. Sing penting pas wae tuku ono duite. Ya, mbok utang, mbok konti ya ora apa-apa, penting enggak nyolong kan ya gitu ya. Penting enggak mencuri. Nah, itu enggak boleh yang begitu itu. Yo. Nah, itu saja saya kira Ibu-ibu, nanti tidak terlalu jauh. Mudah-mudahan bisa diterima. Nanti kalau ada kekurangannya kita intensif ya, kan setiap minggu juga ketemu gitu ya. Ini hanya supaya menyemarakkan diskusi kita pada siang hari ini, dan saya terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya, dan sekali lagi hanya semoga bermanfaat, itu saja ya. Terima kasih dari saya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu-ibu karena kita dikejar waktu.